Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone gaming dari Asus, yaitu adalah Asus ROG Phone 7. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review kita ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Asus ROG Phone 7 ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance dari HP ini. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 sudah pasti aman banget buat menjalankan semua aplikasi, guys. Mau buat gaming, mau pakai buat sosial media, multitasking, itu aman banget, guys. Dan ingat, ini kita uji adalah yang base model banget ya, 8256. Menurut kita sudah termasuk cukup banget ya, guys, untuk penggunaan harian sudah tidak ada masalah. Tidak pernah kita temukan lag ya dalam penggunaan harian, itu sudah pasti aman banget. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Untuk game Mobile Legends ini agak disayangkan juga ya, ini kayaknya di chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini harus kerjasama dulu sama developer game Mobile Legends, dimana refresh rate-nya hanya kebuka sampai high saja. Dan ini tidak berlaku cuma di Asus, tapi berlaku di semua device Snapdragon 8 Gen 2 yang sudah pernah kita uji itu selalu kayak gitu. Dan itu ya semoga diperbaiki ya oleh Qualcomm atau mungkin sama Mobile Legends untuk bisa kasih refresh rate yang tertingginya, yaitu Ultra juga. Itu padahal refresh rate dari HP ini sampai 165 Hz, agak disayangkan aja. Untuk game Genshin seperti apa, kalian bisa lihat juga semuanya untuk settingnya. Kita pukul rata kanan, rata-rata FPS juga termasuk stabil. Kalian juga bisa lihat rata-ratanya di layar kalian ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri, kita coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat koordinat kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark, Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat koordinat kalian. Dan terakhir menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat koordinat kalian. Overall secara performance ini memang adalah HP yang buas banget ya guys. Kemudian aspek berikutnya yang akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera dari Asus ROG Phone 7 ini termasuk bagus. Meskipun memang bukan yang terbaik untuk kelas harganya, tapi menurut kita untuk HP gaming ini termasuk bagus ya guys. Dan kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, sekarang kita memperekaman untuk kamera depan dari Asus ROG Phone 7. Jadi ini adalah sebuah kualitas kamera depannya dari Asus ROG Phone 7. Kalau kita bisa bilang sebenarnya secara dynamic range ini bagus banget ya guys. Kita bisa bilang bagus. Tapi secara wide ini benar-benar tight sekali ya guys untuk perekaman kamera depannya. Dan untuk kamera depannya sendiri itu maksimal di resolusi Full HD doang. Kalau misalnya kalian mau rekam 60 fps, kalian harus turunkan di resolusi HD. Dan ini menurut kita agak disayangkan banget. Padahal chipsetnya tuh bisa merekam kamera 4K, tapi ya mungkin nggak tahu kenapa tidak disempurnakan saja softwarenya supaya bisa paling tidak 1080p 60 fps ya guys. Dan itu agak disayangkan banget. Tapi kualitas gambar ya ini benar-benar cakep. Kalau kita bisa bilang ini sesuatu hal yang bagus banget untuk sebuah HP gaming. Dan ini sesuatu yang bagus ya guys. Silakan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari Asus ROG Phone 7 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau perekaman untuk kamera belakang dari Asus ROG Phone 7. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakang dari Asus ROG Phone 7 ini? Apakah menarik atau tidak? Silakan terus komentar. Dan di sini dia bisa merekam hingga resolusi 4K, bisa resolusi Full HD. Terserah kalian mau kualitas yang mana nih guys. Tapi kalau misalnya kalian resolusi Full HD, di sini kalian bisa auto switch ke kamera ultrawide. Ini sesuatu yang bagus ya guys. Kalau misalnya kalian merekam 4K itu yang nggak bisa. Tapi kalau kamera ultrawide, kalau kamera utama bisa merekam sampai 8K 24 fps. Kenapa nggak dimaksimalin ke 30 fps, sedangkan Snapdragon 8 Gen 2 tuh bisa 8K 30 fps. Nah itu mungkin perlu diperbaiki oleh Asus secara update software. Tapi ini secara kualitas gambar kita bisa bilang ini termasuk salah satu yang bagus ya guys. Di kelas harganya, di kelas harga 11 jutaan ya kalau untuk yang versi paling terendahnya. Dan ini sesuatu hal yang bagus untuk apalagi khususnya untuk HP gaming yang terkenal memang tidak fokus ke kamera. Tapi menurut kita ini termasuk oke guys, dengan sensor IMX766-nya untuk kamera utamanya. Dan ini kalau kita switch ke kamera utama tadi ultrawide ya, untuk kamera ultrawide-nya seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Silakan terus komentar mengenai kualitas kamera utamanya dari Asus ROG Phone 7 plus kamera ultrawide-nya guys.
Kemudian kualitas layar AMOLED Full HD Plus 165 Hz-nya itu sudah termasuk bagus, sudah nyaman banget buat dipakai harian, dipakai buat scrolling, dipakai buat nonton, dipakai buat gaming, itu sudah pasti enak banget ya guys. Kemudian kualitas dual speaker di HP ini yang berada di depan dua-duanya itu menjadi pengalamannya menyenangkan banget buat gaming guys. Dan buat nonton juga enak banget ya guys. Kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, kualitas baterai life 6000 mAh-nya juga termasuk awet. Bisa banget dipakai buat sehari sampai 2 hari pemakaian tergantung intensitas penggunaan kalian ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 65 watt power delivery charging ya, yang dimana itu sudah kita dapatkan di box pembeliannya. Tapi setelah pengujian itu hanya maksimal di 39 watt untuk kecepatan chargingnya, sehingga itu butuh waktu sekitar 50 menit untuk full charge ya guys. Itu sudah termasuk bagus juga ya guys. Kemudian untuk kelengkapan fitur sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC dan 5G ready guys. Kemudian dari sisi desain, ini memang adalah ciri khas HP gaming yang punya RGB di bagian belakangnya. Dan ini memang kesannya tuh premium, kesannya itu adalah gaming banget ya guys. Kemudian ada beberapa catatan buat kalian. Dimana yang pertama, HP ini punya isu dari sisi throttling ya guys. Jadi kalau bisa kita pakai buat gaming tanpa pakai cooler, dan itu pakainya game yang berat dan lama, itu pasti akan ada throttlingnya sedikit. Sehingga itu agak disayangkan, agak turun FPS-nya. Tapi overall sebenarnya kalau kalian pakai cooler itu sudah pasti aman guys. Kemudian HP ini punya 2 port USB Type-C yang bisa kalian gunakan untuk charging. Itu sesuatu hal yang bagus ya guys. Asus memang menunjukkan ini adalah HP gaming, jadi chargingnya juga bisa posisi dari samping ya guys. Kemudian HP ini masih memiliki LED notifikasi yang sudah jarang banget ya guys. Untuk HP-HP baru tuh, bahkan HP Android level pun sangat jarang banget yang sudah masih ada LED notifikasinya guys. Kemudian HP ini punya headphone jack 3,5 mm yang itu sesuatu yang langka banget untuk kelas harganya ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki slot micro SD, jadi kalian hanya mengandalkan slot internal dari smartphone kalian ya guys. Kemudian terdapat fitur bypass charging untuk gaming kalau misalkan kalian pakai HP ini untuk gaming guys. Kemudian untuk zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom, yang itu wajar karena memang chipsetnya itu adalah chipset flagship dan itu sudah pasti akan bisa support ya guys. Kemudian dari sisi update software, jaminan update software kalau menurut kita ini agak terlalu pendek sedikit ya guys untuk kelas flagship saat ini. Karena dia hanya menjanjikan 2 kali update OS dan 2 tahun security, yang artinya cuma maksimal Android 15. Dan itu ya agak disayangkan aja sih, harusnya lebih panjang sedikit, 3 tahun lah atau 4 tahun gitu ya guys. Itu dia tadi adalah detail review dari HP ini. Gimana menurut kalian, apakah menarik atau tidak? Kalau memang kalian incer HP gaming, ini adalah HP yang menarik untuk kalian beli. Tapi kalau kalian incer HP all-rounder, masih banyak kompetitornya yang bisa memberikan value lebih dibandingkan Asus ROG Phone 7 ini. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike jika suka. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.